Tapi orang beriman nggak terkesan. Datangnya dunia tak mengembirakan hati orang beriman, hilangnya dunia tak menjadikan hati. Tidak ada urusannya. Datang dan hilang. Tapi kebahagiaan orang beriman itu berurusan dengan tenang. Ketika dia datang ke masjid bahagia. Ketika dia datang sholat subuh di masjid berjamaah bahagia. Terlambat dia sholat subuh, datang orang ke masjid, datang ke masjid, orang udah sholat, dia menangis, dia sedih. Jadi kesedihan itu karena berhubungan dengan kelalaian dia. Kesedihan itu berhubungan dengan maksiat dan dosa dia. Bukan karena nggak punya duit. Kenapa itu sedih? Aduh, saya ketinggalan rumah ini. Tiba-tiba dia udah bangun, tadi ketiduran, habis subuh bangunnya udah jam zuhur itu. Tinggal sedih. Abang kenapa sedih bang? Tadi ketiduran bang. Saya sampai masjid orang udah komat bang. Saya nggak bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena Nabi bilang ta'adil fajri khairan dan dunia wa wafiyah. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh lebih berharga dari dunia beserta isinya. Saya tinggal dunia beserta isinya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bisa minta tolong nggak? Bapak yang di belakang bisa maju ke depan nggak Pak? Biar kita ini semua, Masya Allah. Ibu-ibu yang di belakang please maju ke depan bunda. Kecuali nggak bisa maju ya terpaksa bersandar. Ayo, mari kita sempurnakan dulu ini majelis kita. Sebelum dituang kopinya, itu gelas dibuka dulu Bang ya. Jangan sampai ada 1 gelas yang tertumpuk. Ya. Alhamdulillah. Ayo udah semua khusus dulu, tawajuh dulu, baru kita mulai pembahasannya. Karena itu bicara sederhana saja, tapi kalau sambil main handphone, sambil ngobrol, nggak akan paham, nggak akan paham. Ya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tapi kalau kita nggak niat, itu susah ya. Betul nggak? Ayo udah, bismillah telah selesai. Salat duhanya maju ke depan. Sudah. Nah, angkat kepalanya, buka matanya. Yang bawa buku dicatat. Dan dalam setiap majelis ini yang paling penting itu ada ta'asur fil qalbi, kesan ke dalam hati. Jadi semua yang didengarkan itu kesan dalam hati. Iya, Masya Allah, betul. Kalau itu firman Allah dan Rasulnya kan? dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tasdik wal yakin. Dan yang paling penting apa? Setelah kita dengar kita niat, saya amalkan, saya akan amalkan. Nah, kemudian saya akan sampaikan. Nanti pulang saya sampaikan ke anak saya sampaikan ke teman saya sampaikan ke teman. Nah. Nih. Dengar ini ya. Ya. Jadi hadirin sekalian, saya yakin semua kita ingin bahagia, betul nggak? Dan kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu bukanlah kebahagiaan yang berhubungan dengan pemberian Allah. Bahwa Allah lagi hidup bahagia, enggak.
Kalau kebahagiaan itu tergantung dengan pemberian Allah kepada kita, maka kebahagiaan kita tidak akan berterusan. Karena pemberian Allah ini kadang banyak, kadang kurang, Pak. Kadang dikasih, kadang enggak. Pas dikasih bahagia, pas enggak dikasih stres lagi. Bukan begitu. Jadi kebahagiaan orang-orang beriman itu bukan dalam pemberian Allah, tapi kebahagiaan orang beriman itu ada dalam perintah Allah. Nah, kalau perintah Allah semua orang bisa buat, orang sehat bisa buat, orang sakit bisa buat, orang kaya bisa buat, orang miskin bisa buat. Sehingga kita bisa bahagia 24 jam. Paham ya? Nah, jadi kalau kita bahagianya kalau kaya aja, nanti pas miskin gimana? Susah lagi, stres lagi. Tapi orang beriman tidak, kebahagiaan mereka betul-betul kebahagiaan yang tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Dikasih sama Allah, diberi sama Allah, dia bahagia, enggak diberi pun dia bahagia. Karena akhlak tertinggi orang beriman itu apa? Senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Mereka baik. Dia orang beriman, dia bahagia terus. Ada duit bahagia, enggak ada duit bahagia juga. Karena ada perintah Allah ketika punya duit, ada perintah Allah ketika enggak punya duit. Jadi perintah Allah ada dalam setiap suasana negara. Pas lagi kaya ada perintah Allah untuk orang kaya, maka dia bahagia orang kaya selama dia taati perintah Allah. Pas miskin ada perintah Allah untuk orang miskin. Maka ketika orang miskin mentaati Allah, menghidupkan sunnah Nabi SAW, Allah bahagiakan orang miskin. Jadi Allah Ta'ala ini berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta, ataupun Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Bapak. Jadi kebahagiaan tergantung apa? Perintah Allah. Berkaitan berhubungan dengan perintah Allah, bukan berhubungan dengan pemberian Allah. Kalau pemberian Allah, tidak semua orang diberi jabatan, tidak semua orang diberi popularitas, betul nggak? Tidak semua orang diberi kecantikan wajah, ketampanan, nggak semua orang diberi kesehatan. Tapi orang beriman nggak ada masalah bagi dia. Diberi apapun sama Allah, nggak diberi pun, setiap suasana dan keadaan Allah pasti bahagiakan. Karena kebahagiaannya itu tergantung dengan amalan, tergantung dengan perintah Allah. Sekarang apa perintah Allah ada majelis? Mendengar, dengar sungguh-sungguh, maka Allah bahagia. Jadi siapa saja bisa bahagia. Allah itu Maha Adil, sehingga Allah tidak letakkan kebahagiaan dalam kekuasaan, tidak letakkan kebahagiaan dalam popularitas, tidak letakkan kebahagiaan dalam jabatan, tidak letakkan kebahagiaan dalam kekayaan, tidak diletakkan kebahagiaan dalam ketampanan dan kecantikan. Tidak ada urusannya. Kebahagiaan itu tidak ada urusannya dengan tinggal di kampung, tinggal di pedalaman, tinggal di desa, ada sungai yang jernih, bukan itu. Tidak ada urusannya. Nabi Ibrahim AS itu bahagia dalam kobaran api. Orang tanya kapan saat terindah dalam kehidupan wahai Ibrahim, dia katakan ketika aku dibakar. Bahkan hebatnya Allah lagi itu, kalau dalam mentaati Allah, semakin susah semakin bahagia. Beda dengan dunia, orang-orang pecinta dunia itu kebahagiaannya berhubungan dengan kemewahan. Oh, kalau rumahnya mewah, kolam renangnya bagus, spring bednya tebal, karpetnya tebal, jamnya mahal, mobilnya mewah, bahagia. Cara jalan pun berubah. Dia baik. Cara ngomong berubah. Coba ibu-ibu perhatikan orang-orang yang mencintai dunia, itu ngomongnya dibuat-buat. Contohnya, gimana contohnya? Iya. Tapi kalau mereka nggak punya duit, nggak berani ngomong, kayak kucing basah. Kalau punya duit, tidak orang beli-beli semua. Tapi kalau beriman nggak terkesan, datangnya dunia tak mengembirakan hati orang beriman, hilangnya dunia tak menjadikan hati. Nggak ada urusannya itu. Datang dan hilang. Tapi kebahagiaan orang beriman itu berurusan dengan ketaatan. Ketika dia datang ke masjid, bahagia. Ketika dia datang sholat subuh di masjid berjamaah, bahagia. Terlambat dia sholat subuh, datang ke masjid, orang udah sholat, dia menangis, dia sedih. Jadi kesedihan itu karena berhubungan dengan kelalaiannya dia. Kesedihan itu berhubungan dengan maksiatnya dan dosanya. Bukan karena nggak punya duit. Kenapa itu sedih? Aduh, saya ketinggalan duha. Tiba-tiba aja udah bangun. Tadi ketiduran, habis subuh bangunnya udah jam mau zuhur itu. Tinggal sedih. Apa kenapa sedih bang? Tadi ketiduran bang. Saya sampai masjid orang udah komat bang. Saya nggak bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kan Nabi bilang ra'at dan fajri khairan dan dunia wa wafiyah.
2 rakaat sholat Jumat sebelum sholat subuh lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Saya kehilangan dunia beserta isinya, Pak. Orang kehilangan tas beserta isinya sedih, betul? Ya, Bu. Gimana kira-kira tasnya? Yang harganya puluhan juta hilang. Hilang separuh nafas ya. Dalam ada ATM, tidak ada cincinnya, ada semua. Tapi orang beriman tidak. Tanda-tanda iman itu ada dalam hati seseorang. Apa tanda-tanda? Datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Jangan kita nggak ada iman ini ada. Saya juga. Karena saya masih senang banget dapat dunia. Iya. Coba ibu dikasih duit 100 juta sama orang, senang. Terus tiba-tiba uang hilang, jadinya. Baru dapat nih pulang, udah senang banget nih. Tiba-tiba itu jabret orang jalan, hilang. Orang beriman santai aja. Itu ulama sampaikan. Datangnya dunia tak menggembirakan hati orang beriman. Flat dia sama dia. Dia cuma bilang alhamdulillah, syukur. Biasa. Ketika hilangnya dunia, dia bersabar. Itu pun tidak mengurangi kebahagiaan. Tapi kalau kehilangan amalan, kehilangan baca Quran, hari ini nggak baca Quran, hari ini nggak zikir pagi petang, hari ini nggak salawat, oh itu baru sedih. Nah, maka hadirin sekalian, iman ini harus diusahakan. Bagaimana cara mengusahakan iman? Nabi SAW mengajarkan sederhana, semua orang bisa buat. Kata Nabi SAW, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, usahakan iman kalian. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, akhfiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Itu orang kaya katakan la ilaha illallah. Itu kekayaanmu Allah yang punya. Hartamu itu bukan punya kamu, tapi punya Allah. Kita nggak punya apa. Bahkan nafas kita nggak punya. Dulu kita nggak bernafas. Dulu kita nggak ada nafas, nggak hidup. Kemudian dihidupkan Allah. Nanti Allah ambil lagi kehidupan itu. Ntar lagi ibu tenang aja. Iya, nggak lama lagi. Serius. Satu hari nanti akan ada kabar, tidak ada lagi majelis dari DSIS, tidak ada lagi, hilang sudah. Antum WhatsApp, bang, tidak ada balasan, no reply. Tidak ada lagi posting di Instagram, tidak ada lagi uploadan di YouTube. Senyap. Kemana? Orang mati. Jadi hadirin sekalian ini mau main-main. Ayo maju ke depan, maju. Merapat ke depan insya Allah. Tafadhol, mari kita sempurnakan, indahkan majelis ini. Agama itu orang berpikir. Orang yang nggak berpikir nggak boleh beragama. Nanti gila dia bodoh dia, agama dirusak sama dia nanti. Agama itu orang berakal. Orang-orang bodoh, orang-orang nggak berakal nggak perlu agama. Dan dia nggak akan paham agamanya apa. Agama ini juga sederhana aja membedakan dunia dengan akhirat itu seperti air dan minyak. Tahu? Kemudian bagi ahli dunia, kehinaan bagi ahli akhirat. Yang dikejar-kejar sama pencinta dunia, yang dijauhi sama pencinta akhirat. Banding terbalik. Sahabat hadis sekalian menolak dunia dengan kedua tangannya. Namun kita ini saya juga termasuk meraih dunia, mengejar dunia dan kedua tangan. Dunia ini seperti bayang-bayang kata ulama. Dunia ini seperti apa? Bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Cobalah kejar bayang-bayang. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang itu dengan meninggalkannya. Makanya sahabat itu orang-orang beriman, ahli-ahli surga,
radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka menggunakan akalnya. Bagaimana cara menundukkan dunia itu? Bagaimana menaklukkan dunia dengan cara meninggalkan dunia? Kita salah caranya. Kita mau tundukkan dunia, kita kejar dunia. Kita balapan sama orang kafir. Kalah terus. Coba aja lihat, bisnis kita kalah sama mereka. Politik kita kalah sama mereka. Olahraga, alhamdulillah kemarin ada Khabib Nurmagomedov menang. Yang lain babak belur dihajar orang kafir. Bola kalah sama mereka. Sehingga kemudian kita hilang karena kita mencari kemuliaan seperti mereka mencari kemuliaan. Kita hina dalam pandangan orang kafir. Maka Nabi menjelaskan dalam satu hadis, "Idza azamat ummati dunya nuziha min hayatul Islam." Kalau umatku sudah mengagungkan dunia, Allah cabut dari mereka kehebatan Islam. Dulu sahabat nggak punya dunia, nggak punya apa-apa. Tapi orang kafir mendengar nama Sayyidina Umar itu mencret-mencret. Orang-orang kafir ini anaknya nangis, itu dibilang, nanti Umar diam. Namanya saja. Umat Islam lo dikit 124.000 orang, tapi menggemparkan dunia. Hari ini kita 2 miliar, tapi seperti buih di atas lautan. Kita mesti umat hari ini jangan tidak terlalu banyak teriak-teriak. Kita harus introspeksi diri. Kita ini ngapain? Kita ini udah benar belum? Kita jangan terus sibuk mengurus orang. Diri kita dulu sekarang. Ya bukan kita nggak ngurus orang, kita ngurus orang, tapi jangan sampai kita sibuk mengurus orang lupa mengurus diri sendiri. Sibuk membicarakan aib orang lupa bicara aib sendiri, memikirkan aib itu sendiri. Dikit-dikit emosional, dikit-dikit teriak-teriak marah-marah. Kita kan gitu. Jadi kita ngobrol di dalam sama Ustaz Bang Harlan. Saya bilang saatnya sekarang umat Islam kerja keras. Bukan bicara keras. Kerja keras. Kita mujahadah, sungguh-sungguh lawan nafsu kita. Taat perintah Allah, makmurkan masjid. Subuh jadilah sholat Jumat. Subuh seperti sholat Jumat. Kalau udah kayak gini masih latihan. Enggak perlu teriak-teriak aku macam-macam. Tumbang itu Yahudi. Tumbang itu semua itu ekonomi orang jahat. Hari ini kita bicara keras, kerjanya pelan, Pak. Itu masalahnya. Bicaranya keras, kerjanya slow. Habis teriak-teriak tidur. Bukannya mungkin ada, bukannya sholat tahajud, bukan sholat berpanjang, bukan hafalkan selesaikan bacaan Quran 3 juz 5 juz. Dulu para sahabat dengan amalan. Mereka cuma makan 1 biji kurma sehari. Sepanjang malam mereka berdiri menangis. Allah turunkan nusrahnya. Sekarang pejuang-pejuang masalah tahajud. Saya kan berbaris tempat pejuang juga. Habis teriak-teriak malamnya tepar semua. Gimana Allah menurunkan pertolongannya? Kita mengandalkan harta, kalah sama mereka. Berapa banyak di orang Islam? 25. Mereka punya pabrik duit. Kita punya senjata. Paling pesan pedang, golok, panah. Mereka tuh 1 tombol, 1 senjatanya yang itu bisa hancurkan 1 kota. Jadi kita kalau mau mengalahkan mereka, jangan adu dengan dunia, adu dengan Allah. Betul kan? Sekarang Allah lepas tangan kepada umat ini. Umat ini gak lagi yakin kepada Allah. Usaha-usaha yang dibuat umat Islam hari ini menafikan Allah. Penting orang Islam kaya terus. Ini dari mana bahasa ini, Pak? Nabi itu doanya kita miskin. Ini kalau saya ngomong ini nanti motivator marah lagi. Penting lo ngomong kayak gitu. Umat ini miskin, jangan dibilang-bilang suruh miskin lagi. Bu, sahabat semua minta miskin, tapi yang kaya banyak. Hari ini semua pengen kaya, yang miskin yang banyak. Karena yang ngatur rezeki itu bukan usaha kita, yang ngatur rezeki itu Allah. Kesalahan terbesar orang-orang sukses hari ini, dia pikir dia sukses karena dia pintar. Ini Pak. Abdurrahman bin Auf itu berkali-kali menghabiskan hartanya, dia pengen miskin. Dia minta miskin, beli kurma busuk, pengen miskin, tahu tuh kaya lagi. Datang 700 ekor unta, terlambat dia sholat. Bergabung udara setengah tiang.
Bergumuruh Madinah dengan untanya Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah SAW bisik-bisik kepada Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nanti Abdurrahman masuk surga orang enggak. Harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Makanya sahabat-sahabat mereka hebat. Dia cari harta, Allah beri harta banyak-banyak di dunia. Dia kerja, dia berdagang, dia bertani, dapat duit cepat-cepat dikirim ke akhirat. Dia gunakan sedikit saja buat keperluan dia. Dia hitung-hitungan, dia keras kepada dirinya, tapi kepada orang lain dia lupa. Kepada orang berbagi. Islam itu kalau disederhanakan dengan dua kalimat sederhana, memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah. Itu Islam. Saya ada ketemu orang, saya nggak sebut namanya bang ya, miliuner, orang kaya raya. Kerjaan dia hari-hari hanya mencari orang miskin. No publish, no pictures, no foto. Bukan saya bukan mau menyalahkan orang-orang yang berbagi, tidak memberi. Itu bagus juga untuk syiar. Bagus nama amal binniat amal itu. Ini orang yang saya ceritakan ini. Di depan mata saya itu ada orang. Saya mau sewa rumah. Kalau dia orang buruh, kenapa kamu buruh? Ada masalah apa? Rumah saya deadline sudah telat, harus dibayar. Anak-anak mau pindah kemana? Dia nggak kenal orang itu. Berapa bayar sewa rumahmu? Sekian. Ini ya, maaf, bisa sekarang. Bayar 2 tahun sekarang. Dan lu bayar. Kemudian dia berjalan pergi meninggalkan orang itu dengan senyuman terbaiknya, bahagia. Baru saya memahami ternyata memberi itu lebih nikmat daripada diberi. Kerja dia cuma berangkat orang umroh. Kamu udah umroh belum? Belum. Sini, umroh ya. Kamu udah haji belum? Haji ya. Kamu berangkat ke mana? Duitnya hanya itu saja. Bangun puluhan masjid. Senyap-senyap, diam-diam. Saya tanya sama dia, inspire nih orang ini, inspire. Dia bilang, please don't publish, jangan publish. Saya bilang, gimana cara? Saya menganggap sedekah itu seperti kotoran, berak, kita yang harus keluar tiap hari dan nggak perlu dibicarakan, nggak perlu dilihat, nggak perlu difoto. Bisa nggak bu? Orang ikhlas itu gitu. Ya Allah, ya Allah. Kok ada orang kayak gini? Iya. Alangkah indahnya kalau kita seperti itu, dimuliakan Allah, disayangi manusia. Bebannya nggak banyak. Sehingga kawan saya ini, dia hari itu mikir kapan ya mati ya? Iya, kapan dia berangkat ke akhirat? Karena dia sudah membayangkan janji-janji Allah, janji Rasulullah SAW, istana di surga, kehidupan yang abadi. Dunia ini tempat susah payah bunda ayahnya. Ya, dunia tempat susah payah. Maka Allah sayang kepada umat Rasulullah, tak diberi umur panjang kita supaya kita tidak terlalu lama bersusah payah di dunia. Apa yang nanya dunia? Kenikmatannya sedikit, minum 1 gelas nikmat, 1 ember nikmat. Mobil mewah, hanya indah sebelum dimiliki. Kalau udah punya biasa-biasa aja. Betul nggak bu? Dia punya mobil mewah, coba rasain. Oh, dream book, buku impianku. Aku mau punya rumah mewah, minimalis, ada kolam renangnya, ada pohon-pohon pisang-pisangnya di situ banyak. Sudah punya, berlumut ke kolam renang nggak berenang di sana. Jadi dunia ini ternyata fata morgana. Sepertinya membahagiakan, padahal enggak. Coba lihat berapa banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita enggak punya rumahnya beralaskan tanah, enggak punya duit, enggak punya apa-apa. Kerjanya cuma ke sawah, bertanam, terus ke kali mancing ikan. Tapi mulia, raja-raja datang kepada mereka minta nasihat, ulama-ulama datang, pejabat-pejabat, presiden, gubernur datang kepada mereka. Jadi kemuliaan itu gak ada urusan dengan apa. Kemuliaan itu di sini berurusan erat dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Ujian harus ada. Bu, di dunia ini ujian semua sebetulnya. Orang kadang-kadang merasa ujian itu kalau miskin aja. Kalau ada orang miskin, kasihan dia lagi diuji sama Allah ya teman kita tuh ya. Kita lupa bahwa saya kekayaan juga
Kenapa sakit? Iya sakit. Kasihan ya. Diuji sama Allah. Kita lupa kesehatan juga ujian. Ibu-ibu paham nggak? Coba buka matanya nih, pada ketiduran saya lihat. Apa suara saya kurang keras nih?